Jadi fenomena-fenomena alam itu sudah bisa ditangkapnya dengan jelas. Dasih ira bareng prapta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Jadi kekuatan itu tidak hanya kekuatan fisik saja, tetapi ada juga yang namanya kekuatan batin. Dan kalau orang sudah mempunyai kekuatan batin ini, maka akan bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya luar biasa. Seperti contoh, bisa digunakan untuk mendeteksi sesuatu benda, terutama benda-benda gaib. Bisa digunakan untuk mendeteksi makhluk-makhluk gaib. Bisa digunakan untuk menolong orang-orang. Bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Dan banyak sekali kegunaan-kegunaan bagi orang yang mempunyai kekuatan batin. Jadi kekuatan batin itu adalah kekuatan yang timbul dari jiwa seseorang. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah biasanya orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi itu sering bermimpi, dan di dalam mimpi itu tadi seperti kenyataan. Dan ketika bangun tidur, orang tersebut itu hafal betul, ya, masih ingat betul mimpinya. Dan setelah beberapa hari, biasanya apa yang ada di dalam mimpi itu tadi itu bisa menjadi kenyataan. Nah, inilah salah satu ciri orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Kemudian ciri yang nomor 2, biasanya orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi itu rasa empati terhadap orang lain itu juga besar. Orang tersebut itu suka menolong biasanya. Di samping itu dia akan merasa iba ketika melihat kesusahan-kesusahan orang lain. Nah ini, jadi gampang terenyuh hatinya ketika melihat kesusahan orang lain. Ini salah satu ciri orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Kemudian ciri yang nomor 3, orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi itu perasaannya ini betul-betul sangat peka, sehingga orang tersebut itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun mungkin saja orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak berbicara. Kalau ada orang yang sedang sedih di sekitarnya, dia akan bisa merasakan kesedihan itu. Ketika ada orang yang di sekitarnya itu sedang galau, dia bisa merasakan kegalauan orang yang ada di sekitarnya itu. Ketika ada seseorang di sekitarnya itu yang merasa gembira dan bahagia, orang tersebut pun bisa merasakan kegembiraan orang yang ada di sekitarnya itu. Nah, itu artinya orang ini mempunyai kekuatan batin yang tinggi. Kemudian ciri yang nomor 4, orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi itu bisa melihat masa depan dengan jelas. Jadi apa yang akan terjadi
di masa yang akan datang, itu bisa dilihatnya dengan jelas. Dan penglihatan itu biasanya ada yang lewat pandangan mata atau gambaran-gambaran yang terlintas di dalam bayangannya itu ada. Kemudian juga ada yang lewat perasaannya. Ya, gambaran itu ada di dalam perasaannya, dan nanti setelah dicek itu juga benar kejadian itu. Nah, ini memang batinnya ini sudah betul-betul kuat. Kemudian ciri yang nomor 5, hanya dengan di batin saja, biasanya apa yang diinginkan itu bisa terlaksana. Nah, inilah kehebatan orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Dan memang ini sangat jarang. Ada, cuman memang jarang. Dan prosesnya itu memang juga cukup lama kalau hanya belajar. Beda lagi yang kekuatan batin ini timbul ketika memang dulunya ketika lahir itu memang sudah mempunyai wadah kekuatan batin yang besar. Nah, ini tinggal pengasahan saja, tinggal dilatih lagi, maka kekuatan batinnya akan meningkat. Kemudian ciri yang nomor 6, orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi itu biasanya bisa menembus dimensi dunia lain. Nah, jadi kalau hanya sekedar melihat yang namanya makhluk gaib, nah, itu sangat mudah sekali bagi orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Untuk mendeteksi sesuatu benda ini energinya bagaimana, energinya baik atau buruk, itu sangat mudah bagi orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Jadi jiwanya ini sudah bisa masuk atau menembus dimensi lain, terutama dimensi makhluk gaib, dunia gaib. Nah, inilah salah satu ciri orang yang mempunyai kekuatan batin tinggi. Kemudian ciri yang nomor 7, biasanya daya spiritualnya juga besar, yang artinya hatinya ini setiap detik, setiap saat itu selalu dekat dengan Tuhan, atau selalu connect dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan Allah itu selalu ada di hatinya setiap saat. Nah, ini salah satu orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi, ini intuisinya juga semakin tajam. Jadi kalau berdagang seumpama atau bisnis, itu sudah bisa memprediksi dengan tepat. Nah, ini loh bisnis ini nanti yang akan meningkat di bulan depan. Nah, itu bisa. Dan tidak mudah untuk dibohongi orang semacam ini. Karena apa? Memang sudah tahu dan gambarannya sudah jelas. Kemudian ciri yang lain, orang yang mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi, itu biasanya orangnya itu semakin dekat dengan alam. Jadi fenomena-fenomena alam itu sudah bisa ditangkapnya dengan jelas. Yang artinya juga ketika orang tersebut itu dekat dengan alam, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut itu juga dekat dengan Tuhan sebagai sumber daripada daya kekuatan batinnya. Ya, jadi itu ada beberapa ciri orang yang mempunyai daya atau mempunyai kekuatan batin tingkat tinggi. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar.
Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.